Mr. Ochar atau biasa dipanggil dengan Mr. O. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita berada di ruang yang menjadi salah satu spot favorit di Visip UTM, yaitu yang biasa disebut oleh mahasiswa adalah ruang multimedia. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya dan Hanifah hadir di podcast Bibir Manis, bincang-bincang receh manusia biasa. Pada pagi hari ini menjadi suatu yang istimewa, Hanifah. Kenapa? Karena tepat pada hari ini adalah hari Ibu. Sebelumnya saya ucapkan selamat Hari Ibu kepada Hanifah dan teman-teman lain. Saya juga tadi pagi itu sudah mengirim sounds di WA, suara Hanifah kepada istri saya, istri dan ibu Hanifah. Hanifah sudah melakukan itu kepada ibu yang di rumah? Belum. Setelah ini ya nanti ya. Ibu punya HP sendiri? Mbak di rumah. Oke. Hanifah, terima kasih atas kedatangannya, kehadirannya telah hadir di sini, Hanifah. Ini kita rescheduling ya Hanifah ya, sebelumnya ada acara dadakan ya. Luar biasa sekali hari ini. Dulu ketemu sama Hanifah itu belum memiliki menyandang gelar apapun, hanya sebagai mahasiswa pada umumnya. Tapi hari ini di depan saya melihat sosok Hanifah, mahasiswi semester 1, coba bayangkan, sudah menyandang duta PGSD. Ya Hanifah ya. Itu kira-kira mulai kapan menyandang gelar ini Hanifah? Saya dapat SAS ini waktu kemarin. Sebenarnya SAS ini diberi Nama istilahnya SAS? Iya. Apa itu kepanjangannya? Kayak selempang. SAS. SAS sebutannya. Iya. Kira ada kepanjangannya SAS selempang apa? Enggak ada. Lanjut. Yaitu waktu pemilihan finalis 10 besar, itu ada 5 putri sama 5 putra. Dan alhamdulillahnya saya lolos. Jadi langsung dapat SAS ini, berarti yang punya SAS ini tuh udah langsung dipanggil duta. Itu proses seleksinya awalnya gimana, Hanifah? Kamu kan dulu itu pas ketemu saya itu nggak bilang ada rencana mau daftar duta itu ya? Ya nggak ada kepikiran juga sebenarnya Pak. Terus waktu saya habis pulang dari rumah itu hari Senin itu ada mata kuliah kayak biasa gitu Pak, ke kampus. Terus ada pengumuman katanya ini ada pembukaan pemilihan duta. Terus habis itu dari kelas tuh harus mendelegasikan satu pasang, satu cowok, satu cewek. Habis itu dari kelas saya itu ada 4 delegasi yang cewek, termasuk saya. Terus yang cowoknya cuma 1, soalnya di kelas saya cowoknya cuma 2. Terus pastinya ya cuma itu. Habis itu dari anak-anak tuh, dari teman-teman minta ini suara terbanyak, jadi kita ngelakuin voting. Ternyata kok suara terbanyaknya anak-anak itu lebih milih ke saya. Jadi setengah kelas itu suara terbanyaknya itu di saya. Gitu. Ya. Datang dari anak-anak kelas. Habis itu ya udah terus seleksinya. Di daftar itu berarti perwakilan kelas yang mendaftarkan nama kamu, bukan kamu sendiri yang mendaftarkan diri? Oh enggak, habis delegasi itu saya yang ya kayak riwayatnya gitu Pak. Ngumpulin berkas-berkasnya, terus habis itu pembayaran juga. Pembayaran? Iya. Bayar dari daftar itu? Buat apa? Disnatalis ya. Gitu. Disnatalis dutanya, paguyubannya? Disnatalis PGSD-nya itu ada pemilihan dutanya. Gitu. Nah, kamu kenapa tertarik menjadi ikut duta? Awalnya saya agak ragu Pak, pas anak-anak kayak riuh di kelas tuh, Hanifah aja itu saya diem aja. Itu setelah dari lantai 10 kita ketemu itu kan? Iya, itu setelah itu. Pendengar kan bilang kayak
daftar aja kita gitu. Terus habis itu kalau dari BKSD ke fakultas terus ke kampus gitu. Saya nggak kepikiran sama sekali itu Pak. Terus habis itu kok ternyata pas kuliah itu anak-anak lebih percaya ke saya gitu. Jadi delegasi kelas. Terus akhirnya waktu anak-anak teman-teman saya di saya, ya saya sebenarnya nggak terpaksa, cuma saya ngambil kesempatan itu gitu. Barangkali di sini saya bisa lebih berkembang. Ini saya ambil aja dari kepercayaannya teman-teman saya juga. Sudah saat itu sudah mulai sibuk mempersiapkan. Ya, itu saya niat. Dari hari itu sampai ke GF itu grand final itu berapa hari durasinya? Waktu itu 3 mingguan. 3 minggu. Ya. 1 minggu buat pendaftaran, terus 1 minggu buat karantina, terus latihan buat grand final juga. Selama karantina itu apa yang kamu peroleh, apa yang kamu kembangkan? Yang saya peroleh itu ada. Bentar, saya potong dulu, mohon maaf. Sebelum karantina itu kan ada seleksi lagi nggak? Iya, sebelum seleksi itu, sebelum karantina itu ada seleksi Pak. Jadi yang ikut karantina itu yang masuk 10 besar. Ya. Pada waktu itu seleksinya apa? Yang pertama itu catwalk. Terus habis itu tunjuk minat bakat. Terus sama udah kedua. Yang hari kedua itu ada tes akademik sama wawancara, ya sama tes wawasan kebangsaan juga. Nah, kamu ada tes catwalk kan itu kan? Ya. Kamu bisa? Ya. Sebenarnya agak kaku. Awal-awal saya nggak kebiasa pakai heels. Oh gitu. Ya. Terus habis sebelum seleksi itu ada latihan dulu Pak. Jadi tiap malam sini buat latihan. Sama Pak Guyubannya. Iya. Sama pasangannya juga. Jadi pakai high heel kamu itu. Iya. Punya siapa high heelnya? High heelsnya pinjam. Bintangnya BBS. Kalestari. Iya. Kenal sama Lestari? Kenal. Satu kos? Enggak. Cuma kenal pas pinjam-pinjaman itu Yes. Pinjam-pinjamnya itu kenal? Iya. Kenalnya di mana sama Lestari? Kenalnya dari teman saya. Iya. Berarti bukan satu kos ya? Bukan. Coba nanti saya udah pernah kontak dia untuk Sanca Podcast, cuman slow rest, coba nanti dihubungi sama Hanifah ya. Nah, setelah itu catwalk itu saya tertarik ngobrol catwalk ini. Hanifah kan ya mohon maaf ya, bukan apa ya, nggak pernah sama sekali itu kan untuk catwalk itu kan. Kadang ketawa dalam diri sendiri gak sih? Kayak gini amat gitu ya. Iya. Kita. Kayak pantas gak sih? Iya. Gak pernah pakai heels gitu. Kepleset nggak itu? Alhamdulillah enggak. Pakai heels itu cuma waktu tertentu kayak wisuda gitu Pak. Tapi kan nggak lama itu. Iya. Cuma jalan ke depan. Jadi wisuda SMA ya? Iya. Pakai high heels ya? Iya itu. Wisuda SMA zaman sekarang keren-keren ya. Kebaya, high heel ya. Saya dulu nggak biasa aja ya. Berikutnya masuk ke karantina. Karantina berapa hari? Karantinanya itu 2 hari. 2 hari itu full, 2 hari 2 malam, 2 siang 2 malam. Sampai siang aja. Sampai sore sih. Sampai sore. Ya, sambil di malam disiapkan grand finalnya. Itu udah dijamin semua makan dan lain-lainnya. Ya ada konsumsinya juga. Ada konsumsinya juga. Ada pematerinya juga. Ya. Hal yang paling menurut kamu sangat penting dalam pengembangan diri kamu pada masa karantina itu pengetahuan apa? Pada pengetahuan ini 3B. Baik, besar. Enggak. 3B itu brain, beauty sama behavior. Itu harus dimiliki sama kita. Semua orang ya harus punya, cuma kitanya lebih spesifik kalau jadi kita. Yeah. Yang brain itu pertama daya pikir, jadi kalau jadi kita itu harus Bentar, sebelum ke brand beauty tadi ya. Iya. Berarti adakah seleksi? Wah ini kurang cantik, nggak lolos. Enggak, beauty itu dalam artian nggak cuma parasnya saja, tapi cantik hatinya juga gitu. Gimana tahu bahwa hati dia cantik?
melalui tutur katanya, behaviornya, kebiasaannya Pak. Ya, lanjut tadi. Ya, ada 3 B itu ada brain, beauty, sama behavior. Yang pertama yaitu brain. Jadi brain itu menyangkut kayak wawasan kita atau daya pikir kita. Terus yang beauty tadi kecantikan. Kecantikan itu bukan hanya di luar, tapi juga kecantikan di dalam seperti kecantikan hati. Yang ketiga yaitu behavior atau kebiasaan. Jadi seorang itu kadang nggak tahu ya kita pintar apa enggak, tapi menilai dari apa tingkah laku kita, perbuatan kita, baik buruknya kita itu biasanya dinilai dalam behavior, kebiasaan itu. Gitu. Oke. Nah, berarti Hanifah ini apakah merasa mempunyai 3B itu, 3B itu? Kalau saya lebih ke behavior sih. Saya lebih ke behavior. Soalnya kalau bilang brain ya mungkin pintar tapi yang nggak seberapa lah. Kalau beauty juga saya sadar saya nggak terlalu cantik. Terus habis itu kalau behavior saya berani kayak di apa gitu ya, ditantang saya berani buat apa lebih sopan ke orang yang harus mengenali. Saya bisa nunjukin itu. Lebih ke behavior. Sesopan apakah sosok Hanifah? Gak bisa gitu, tergantung orang yang lihat Pak, tergantung orang yang nilai. Ya ini contoh misalnya WA ke dosen panjang kali lebar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, mohon maaf, mohon izin. Pangapunten Bapak, mohon mengganggu waktunya gitu kan. Ada nggak sih seseorang yang pernah bilang sama kamu, Hanifah kamu sopan banget dalam hal apa gitu? Enggak ada. Iya, sampai saya ini belum ada. Lalu kenapa tadi kamu bilang sendiri kamu pede dalam hal behavior tersebut? Ya saya percaya diri aja, saya mampu ini membawa kebiasaan baik saya. Kamu bisa bahasa Jawa kalau mau Inggris? Dikit, nggak banyak. Iya. Jauh kebiasaan baik kamu apa salah satu contoh? Kebiasaan baik saya ya, mungkin menghormati orang yang lebih tua. Ini. Menghormati, contohnya kok cocok kerja bagaimana agar bisa meniru rekan-rekan mahasiswa? Seharusnya gini loh. Mungkin kalau misalnya guru yang dosennya itu kayak komunikasinya kayak misalnya hari ini hujan ya, terus kita itu sebagai penanggung jawab mata kuliah itu jangan sampai kayak bilang oh iya Bu, oh iya Pak, ini jam segini hujan gimana itunya lebih sopannya kita nunggu sampai ada konfirmasi dari dosen. Maksudnya jangan sampai ngelangkahin lah. Apapun ya kita lakuin walaupun hujan ya kita tetap ke kampus. Kayak hargai dosennya. Pasti dosennya udah di sini duluan. Kusnuzon aja, bahwasanya dosennya udah di kampus gitu kan ya. Ya, kadang gitu masa pengennya tuh dapat harapan balasan dosen. Oh iya, udah masuk kosong aja kayak gitu. Mana ya, balik kamu ya. Ya itu. Nah, maksud saya seperti itu kan. Nah, menurut kamu ya, siapa orang yang berhak kita hormati? Orang tua, terus guru kita, terus habis itu orang yang menghormati kita juga. Jadi kita harus menghormati balik. Berarti yang dia tidak menghormati kita nggak menghormati dia? Iya, enggak gitu. Maksudnya lebih ke apa? Condongnya ke orang yang menghormati kita, dan kita juga harus ada feedbacknya gitu Pak. Masa kita dihormati nggak menghormati, tapi dari dalam diri sendiri ya kita harus hormati siapapun, walaupun itu lebih muda atau lebih tua. Apa tadi yang merasa kamu dapat pengetahuan luar biasa dari karantina tadi itu? Semuanya menurut kamu luar biasa itu?
semua orang tuh harus punya itu sebenarnya Pak. Dan maksud saya, apa kamu merasakan dalam karantina tersebut, oh ternyata gini ya, saya baru tahu gitu ya? Iya, sebenarnya saya baru tahu di situ. Oh, gitu ya. Coba bisa dibagikan momen seperti itu ya. Waktu materi 3B itu saya ngerasa, oh berarti selama ini saya harus menjaga penampilan saya, terus menjaga kelakuan Stop saya. dulu penampilan nih. Hanifah sama kuliah pakai bedak enggak, pakai parfum enggak, pakai lipstick enggak? pakai itu. Iya, jujur saya pakai. Jujur, Iya. berarti udah kan, udah menjaga penampilan kan, terus lanjut. Untuk brandnya itu saya mungkin saya kuliah di sini bukan untuk main-main, jadi kayak apa ya Pak, kalau misalnya ada kelas ya saya harus semaksimal mungkin di kelas itu tadi, kayak lebih aktif gitu, terus ingin mencari tahu apa yang dulu saya dapatkan dari dosen. Kalau di kelas pegang HP enggak? Iya, Pegangnya aja? Enggak, saya ini khusus belajar mata kuliah matematika. Saya sering banget, soalnya dosen saya Bu Umi itu suka banget ngasih pertanyaan yang langsung kayak apa ini perkalian gitu. Nah itu saya langsung gercep ini gunakan HP saya. Kalau misalnya saya nggak ingat gitu langsung saya searching. Terus Bu Umi juga bilang kayak iya Pak, pakai HP kamu tuh buat mata kuliah saya nggak apa-apa gitu, mungkin nggak buat mainan gitu pelajaran. Tapi kan kadang ada mahasiswa yang mengsalahgunakan. Ada kesempatan balas chat gitu kan, scroll sosmed ya gitu kan. Nah, sejauh mana kamu menghormati dosen di depan kelas kamu? Kamu sering pegang HP nggak? Sering lihat HP nggak? Kalau mata kuliahnya agak pegang nggak pernah Pak. Kalau saya ada yang pegang. Iya. Yang tegang itu MK-nya, apa dosennya? Dosennya. Lebih ke disiplin sih. Oh, disiplin. Iya. Disiplin dalam artian gimana? Misalnya emang dosennya ngomong, tolong jangan pegang HP, yang ketahuan diambil. Iya, pernah bilang waktu kontrak kuliah kayak gitu. Gitu. Jadi harus diantisipasi juga. Jadi kita harus tahu lah mana dosen yang memaklumi sama yang nggak bisa harus tegas gitu. Dan dari perspektif mahasiswa sendiri, bagaimana Hanifah menyikapi ada beberapa mahasiswa yang masih disibukkan dengan membuka HP? Dari saya sendiri ya, kayaknya kurang baik ya Pak. Maksudnya kita tuh kalau di kelas tuh harus fokus sebenarnya. Jadi kalau kita ada HP terus habis itu dibuka itu materi yang disampaikan dosen tuh bisa kayak terpotong kayak udah gitu. Jadi nggak bisa nanti kalau dosennya tanya ini kita nggak bisa kasih soal tanya itu. Oke, lanjut ke karantina tadi. Udah banyak pengetahuan yang kamu dapat di situ. Yang masih nyantol ingat apa? Yang pengetahuan yang kamu itu baru bagi kamu? Apa karantina? Ya. Yang baru itu grooming. Gimana itu ketika grooming? Kayak penampilan. Jadi kita biasanya orang bukan narik perhatian sih sebenarnya Pak, cuma memantaskan diri gitu. Gimana caranya kita memantaskan diri supaya jalan orang itu orang itu rapi gitu, sopan gitu. Kan dari penampilan. Ada nggak perubahan dalam diri kamu secara penampilan setelah mengikuti karantina tersebut? Setelah karantina mungkin belum terlalu dilihat Pak, soalnya ini masih habis karantina kan nggak ada mata kuliah. Tapi rencananya apa yang harus kamu rubah dari penampilan kamu? Kayaknya sih nggak ada. Maksudnya saya dari awal juga biasa gini. Ya barangkali yang tadi selama ini saya nggak pakai skincare kayak gitu. Saya kalau kayak itu saya lebih ke
make up. Saya nggak bisa make up sebenarnya. Jadi nanti akan belajar make up. Iya. Udah ada rencana tutornya siapa? Mentornya? Ada teman saya. Ada. Ya. Oh itu dia udah ahli make up ini. Iya, jadi 2 seleksi kemarin tuh saya didandanin sama dia. Siapa namanya? Tika. Teman sekelas saya. Teman sekelas. Pertama dia tuh sama dari final kemarin juga dibantuin juga sampai dari official saya di di belakang panggung yang nyiapin semuanya, yang nyiapin baju saya, yang nyiapin. Iya. Berarti kamu udah say thank you kepada dia belum? Iya udah. Udah naktir kopi makan gitu. Udah kemarin yang pertama. Jadi ini belum sempet soalnya udah keburu pulang. Ya, mereka udah pulang. Iya. Tapi nanti naktirnya setelah datang ke sini. Iya, semester 2 mungkin. Kedua, ya. Boleh lah saya diajak kalau naktir lah. Kemarin naktir Tika di mana? Kemarin yang pertama itu saya beliin sate sama Sate. Iya, sama nasinya juga sama minumnya. Abangnya bawa nggak? Abang satenya. Iya. Terus? Sebenarnya dia nggak mau, soalnya dia ngerasanya tuh buat kelas gitu. Tapi enggak, saya personal buat saya sendiri ya. Kamu tuh udah membantu gitu. Iya. Anak-anak mungkin banyak membantu, cuma dia lebih dari anak-anak itu nilainya. Ya udah ambil aja dari kas kelas uangnya. Kas kelasnya aja ada gak ada Pak? Oh nggak ada. Ada, cuma kemarin dibuat Yunus. Jadi kelas kamu bangga nggak sekarang kamu jadi duta? Ya bangga banget. Bangga. Apalagi dari kelas saya itu, saya kan jadi dibagi-bagi, masuk dibagi-baginya Pak. Yang laki-laki ini jadi dominannya, jadi pasangan Mbak Fitriana, teman saya. Oh, serius? Iya, jadi pasangan saya di kelas itu jadi dominannya, jadi pasangan Mbak Fitriana. Siapa namanya? Acip. Iya. Acip, insya Allah next podcast with you ya Acip ya. Oke. Lengkap banget teman-teman. Berarti keren dong kelas kamu ya? Iya katanya anak sampai ada yang bilang kelas gue itu multi talent gitu. Soalnya ada kita di pembukaan juga. Berarti mungkin harusnya duta tahun ini 4B, beauty, brand, behavior, kelas B. Oke. Jadi Tika baik banget ya orangnya. Iya. Kadang kita tuh ketemu dengan orang-orang baik ya. Iya. Saya tuh sampai bingung gitu. Apa yang dilakukan orang tua saya sampai saya itu dipertemukan sama orang-orang yang baik, orang-orang yang hebat gitu. Dan itu pasti dituai dari kebiasaan orang tua kita. Kamu percaya? Iya, percaya. Betul. Jadi kita ada di circle pertemanan yang baik itu kan ada orang tua ya. Iya. Saya jadi melo nih. Oke. Iya, soalnya ada quote juga saya pernah dengar baca. Kita itu bukan orang hebat. Yang orang hebat adalah bukan kita itu bukan orang hebat. Yang dahsyat adalah orang tua kita. Gitu kan. Oke. Berikutnya, saat ini Hanifah itu sudah menjadi atau tergabung dalam paguyuban duta PGSD ya. Berarti PGSD itu ada sendiri, FIP sendiri gitu ya. Ada sendiri. Di antara prodi yang ada di FIP ini, prodi manakah yang ada dutanya? Semua. Ya, duta IPA, PGSD, dari informatika sama PGSD. Ada semua ya. Ada semua. Kalau teknik kan cuma teknik mekatronika kalau nggak salah. Berarti di FIP ini ada semua ya. Oke. Nah, saat ini Hanifah menjadi seorang duta atau masuk dalam paguyuban duta PGSD. Apakah ini batu loncatan seorang Hanifah untuk melangkah ke yang lebih tinggi, yaitu duta fakultas, duta kampus? Kalau untuk masuk paguyuban ini, habis masuk paguyuban ini saya merasa saya pengen lebih dari ini. Mungkin nanti pengalamannya juga lebih dari ini, relasinya juga lebih dari ini. Kalau di fakultas nanti kan bisa dari bertemu sama prodi-prodi lain.
besar bagi saya di semester 1 ini Pak. Iya. Dan kamu saat ini udah terkoneksi dalam circle duta-duta yang mereka itu memiliki kemampuan yang tidak hanya satu ya Han ya. Iya. Contohnya saja pemenang winner ini Putriana itu ya, dia multi talent banget ya. Iya. Nah, kamu pede banget mengikuti duta ini. Bakat apa yang kamu bawa, yang kamu tampilkan, yang kamu tonjolkan? Sebenarnya kalau bakat itu masih dicari Pak, saya juga nggak ngerti sebenarnya bakat saya apa. Kalau Mbak bilang kemarin kan kayaknya udah dari dulu ya. Nah kalau dibilang terbiasa terus jadi bakat terus jadi bisa itu karena dibiasakan Pak. Saya kebiasaannya itu public speaking, bicara di depan. Jadi saya dari SD itu dulu saya mikir ikut lomba pidato buat apa gitu, kayak cuma buat makin kayaknya gitu. Ternyata enggak, di situ saya melatih mental saya ketemu banyak orang di depan panggung, di atas panggung, di depan banyak orang tuh ternyata enggak gampang gitu. Dan saya sampai sekarang tuh sering banget di atas panggung tuh gemeter gitu, kayak demam panggung gitu. Masih? Iya masih. Saya tuh sampai bingung gimana gitu cara melatihnya. Ternyata melalui kebiasaan itu tadi, lalu sering unjuk diri, maksudnya aktualisasinya kita ke orang lain tuh jadi kita bisa ngilangin itu. Kita nggak bisa dihilangin kalau kita nggak berusaha buat menunjukin. Kamu waktu jadi moderator saya di kelas grogi nggak? Grogi Pak, itu pertama kali saya bingung itu. Kok saya jadi moderatornya gitu. Itu sama siapa? Itu kan tepatan sama kelompok saya yang presentasi. Terus habis itu dari saya tuh sebenarnya ngajuin, dari teman-teman juga agak ragu kalau misalnya nggak saya gitu. Terus anak teman-teman percayanya ya udah kamu aja gitu, dari kelompok saya itu ada 4 anak katanya. Misalnya ya udah saya aja. Itu saya belajarnya waktu mata kuliah BK. Jadi saya nyiapin tulisannya. Sebelum MK saya itu. Iya, malamnya tuh saya pulang dari rumah Pak. Jadi malam di sini sampai di Telang tuh saya udah capek, mau belajar nggak bisa, mau nyiapin nggak bisa. Hari apa sih? Hari Senin. Pas Senin ya. Iya. Terus habis itu saya kalau nggak tidur lebih awal nanti besok malah nggak tidur. Terus akhirnya ya udah saya tidur aja untuk besok ya, saya pikir besok gitu. Terus akhirnya ya waktu mata kuliahnya di bidang konseling itu saya agak ini. Saya lebih ngeluangin waktu ke jadi moderatornya Bapak. Emang disuruh tak jadi moderator itu sama Pak Agung? Pak Agung nyerahinnya langsung, ya nanti ada bagian ini terserah kalian mau atur sendiri gitu ya. Iya. Berarti grogi. Iya itu grogi. Terus tapi setelah dari itu Pak, setelah saya jadi moderator panjenengan, itu saya waktu presentasi itu jadi luwes. Maksudnya saya ke teman-teman itu jadi relax gitu. Waktu presentasi mata kuliah itu saya jadi enak gitu, nggak terlalu berat. Itu karena biasanya kita saya berhadapan ke orang yang lebih dari biasanya. Kalau biasanya sama teman-teman doang, kemarin sama teman-teman. Dan salah satunya kamu tertarik saya ajak podcast ini itu. Kenapa kamu tertarik saya ajak podcast ini? Kenapa kamu bersedia berkenan mau podcast dengan saya? Untuk kesediaan saya ini, saya pengen gimana sih rasanya kalau di podcast gitu. Diajak podcast saya mau membagi pengalaman saya. Gitu. Ya, biar tahu rasanya gitu. Nanti kadang kala kita ketawa sendiri lah, kita lihat ada di kamera itu loh. Nanti tunjukin ya sama orang tua kamu ya. Nah, manusia itu kan ada pepatah gini ya. Kemarin saya bisa sama Pak Agung dan waktu itu sama persis dengan yang sudah saya peroleh. Jangan takut dengan kita minggir karena jalan kita lambat, tapi takutlah kalau kita jalan di tempat. Nah, saya ingin tanya, hal apa yang akan dilakukan oleh Hanifah untuk mengembangkan public speaking Hanifah? Mulai dari hal-hal yang sepele
ke hal yang besar, media apa atau konsep apa yang akan dilakukan oleh Hanifah untuk mengembangkan public speaking-nya Hanifah? Untuk mengembangkan public speaking saya, yang pertama saya selalu mengambil kesempatan. Jadi kalau misalnya di dalam perkuliahan, saya selalu bukannya saya serahkan, tapi saya ingin jadi yang bisa ngomong gitu Pak. Kayak yang kemarin itu dari moderator, jadi saya unjukin aja, terus kemudian saya lebih ke waktu diberi pekerjaan untuk menjadi MC, saya ambil aja gitu, walaupun saya nggak pernah. Kemarin tuh saya disuruh MC 17-an Pak, dan itu kan harus non formal. Saya dari SMP, SMA itu biasanya MC-nya tuh formal. Saya takut kalau nanti saya MC non formal itu jadinya tuh garing. Terus akhirnya saya ngeiyain, padahal itu kondisi saya itu masih di sini, tapi saya ngeiyain ketua karakter saya dari desa. Terus habis itu saya ulangi waktu berpulang, itu saya jadi MC, itu latihannya cuma 1 malam sama anak-anak Karang Taruna. Terus saya masih mikir, ini saya bisa nggak ya buat orang desa itu, ininya kayak membawa suasana gitu kan, nggak mudah ya Pak. Biasanya cuma ketemu teman-teman sebaya, terus itu saya jadi ketemu sama orang-orang yang lebih tua, orang desa juga. Jadi saya gimana caranya supaya saya bisa membawa acara ini tuh meriah. Dari situ ternyata waktu saya lakuin, ternyata nggak sesulit yang dibayangkan. Ternyata enjoy banget waktu ngaji non-formal ini. Lebih suka sih. Betul. Yang pertamanya ya mungkin dari jadi moderator, ke MC, ke acara-acara besar itu selalu tunjukin diri. Boleh saya kasih saran? Ini kan serba digital, sosmed, ya. Kamu harus lakukan ini menurut saya. Kamu ada HP ya kan? Ya, HP itu smartphone namanya. Dia itu kalau nggak dipakai buat hal-hal yang smart, dia merasa insecure HP itu. Ini loh saya HP smartphone namanya, smartphone. Saya dipakai cuma WA saja, ya kan? Ya, dia HP insecure kan? Ya. Maka dari itu menurut saya gunakan HP kamu untuk mengembangkan potensi public speaking kamu. Dan nangkap belum gimana caranya? Pakai HP Pak. Iya. Teknisnya gimana? Belum nangkap? Belum ketemu? Belum masuk? Bikin konten. Ya, bikin konten. Kamu biasakan di depan kamera bikin konten. Kamu mungkin sering kan dengan IG saya? Iya kan? IG, TikTok. Iya. Nah, apa yang saya? Nah, iya, itu bikin quote-quote. Nah, misalnya kamu baca buku atau apa, bikin materi kamu apa setelah kuliah, disampaikan lagi. Ya, direview, diceritakan kembali. Ya, menurut saya lihat dulu ini harus dilakukan. Latihan ngomong di depan kamera. Nanti malam atau besok cari di Shopee holder phone yang taruh di meja. Nah, kamu ini holder, kamu sini ngomong, baca buku, sambil baca apa, disampaikan kembali. Syukur-syukur jangan baca, apa sampaikan, mengingat. Ya, itu akan insya Allah selama sebulan kamu rutin ada perkembangan yang signifikan. Nangkap ya? Iya. Bungkus ya? Sekarang ke sesi kedua. Kamu pernah nggak mengalami titik terang? Jawab. Pernah. Bisa diceritakan? Terus sampai nangis kan? Jadi saya pernah mengalami titik paling rendah itu ketika saya lulus dari SMP. Itu nilai ujian saya itu 30 berapa gitu kan. Nah saya itu tergolong anak yang biasanya di kelas itu dapat juara. Cuma kok pas
nasional itu apa nilai ujian saya tuh rendah dibandingkan anak-anak yang nggak pernah masuk ke sekolah besar yang besar. Terus habis itu saat itu kan sistemnya zonasi. Saya bingung banget dari sekolah sampai saya nangis waktu nilai ujian saya keluar itu saya nangis. Kok apa perjuangan saya sampai kayak gitu kok dapet segini gitu. Saya benar-benar apa belum banget itu Pak. Soalnya kalau saya nggak mau gitu sekolah di apa di ranah cuma di lingkup kecamatan saya doang. Soalnya saya waktu SMP itu udah di kecamatan saya SMP 1 Balongan. Saya kenal orang yang baru gitu. Saya mau kenal orang yang lebih banyak daripada yang saya kenal sekarang. Artinya saya bisa berkembang lah. Kalau saya ketemu orang-orang itu aja ya mungkin saya cuma stuck di situ aja. Bisa jadi berkembang cuma nggak terlihat waktu saya ketemu orang-orang baru. Artinya kan saya tinggal ketemu orang baru saya bisa adaptasi. Nah di situ saya bingung banget di sekolahan dan akhirnya dari pihak keluarga saya itu bilang ya udah terserah mau sekolah di mana. Saya daftar di SMA 2 Lamongan. Itu nggak bisa karena donasi, saya loncat lagi ke sebelahnya itu SMA 1 Lamongan. Itu juga nggak bisa karena donasi. Akhirnya itu sekolahnya jajan Pak. Terus akhirnya saya bersamanya lagi teman. Padahal saya nggak punya niatan sama sekali untuk sekolah di madrasah aliyah. Yang notabene-nya itu MA gitu. Saya nggak pernah dari itu. Terus akhirnya ya udah saya di situ aja. Sekolah di situ tes, dan itu tesnya udah hampir kayak ditutup gitu Pak. Udah terakhir banget. Terus, siapa yang nutup? Ya dari pihak sekolah itu udah mau penutupan gitu Pak. Udah saya daftar di situ. Saya kan jauh dari rumah itu Pak. Saya ke sekolahannya itu saya mulainya di Pondok. Pondok di Lamongan. Mondok sih. Iya, jadi sebenarnya di Mania tuh ada kayak asrama Pak. Tapi saya nggak mau nanti saya kalau di Mas itu yang pulangnya ke situ, sekolahnya di situ. Saya nggak bisa jelajah Lamongan. Akhirnya saya pulangnya ke Pondok yang di luar saat itu. Ya, saya dipilih, aslinya saya dikasih pilihan mau kos apa gimana gitu. Tapi nggak tahu saya kok pilihnya Pondok gitu. Kayak pas saya rasain di situ saya dapat banyak pengalaman banget. Oh ternyata gini rasanya anak Pondok. Saya nggak pernah rasain itu di rumah gitu. Mandiri banget, terus apa-apa kerjain sendiri gitu. Soalnya tujuan saya sekolah jauh itu gitu Pak. Saya waktu SMP itu kayak apa-apa itu orang tua itu kalau ada tugas atau ada apa-apa itu orang tua yang ngerjain tugas? Enggak, cuma kayak butuh apa gitu. Kayak butuh barang. Kalau saya butuh coba baju lah, saya nggak bisa mandiri gitu Pak. Kalau di rumah saya nggak punya gitu ke orang tua. Oh ada ibu, anak mencari ibu gitu. Kayak gitu kan. Baju gitu ya. Iya. Tadi mana Bu? Istri kamu lebu gitu. Terus saya nggak mau kayak gitu. Terus akhirnya saya jauh dari orang tua dari SMA. Berarti nilai anjlok pas UN itu secara tidak langsung malah mengembangkan. Iya, dari situ saya bisa berpikir oh ternyata itunya saya tuh nggak di sini aja. Saya harus bisa lebih dari bukan tadi membuat saya pulang atau membuat saya jadi lemah dan saya kayak ya udah deh di sekolah di sini aja gitu. Enggak, saya malah gimana caranya dengan nilai ini saya bisa masuk ke sekolah favorit gitu. Itu waktu bilang nggak pakai tes Pak. Alhamdulillahnya nggak pakai nilai ujian aja, gitu pakai tes. Jadi saya tesnya itu saya maksimalkan. Ada tes agama? Iya, ada tes ngajinya juga, ada tes tulis Arab gitu. Iya itu saya kan nggak pernah pengalaman jadi kayak madrasah sanawiyah gitu. Saya selalu di sekolah negeri. SD kan madrasah kan siangnya? Ngaji. Ngaji ya. Cuma ngaji di kayak di sekolah. Akhirnya? Iya, waktu cuman tuh saya dapat pelajaran yang nggak pernah saya dapetin. Jadi kalau di SMP kan jadi satu pendidikan agama Islam. Di madrasah ini jadi akidah, jadi fikih. Itu saya pengalaman baru banget dan pengetahuan baru banget Pak. Jadi saya tuh bisa
mendalami itu secara spesifik. Kalau di sekolahan kan langsung jadi satu, tingkat agama gitu, nggak tahu bagiannya yang masuk apa, masuk apa. Ternyata dari itu kamu menyimpulkan bahwasannya apa yang sudah menjadi takdir Tuhan itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Yes. Itu masa kelamnya. Biasa aja masa SMA. Iya nggak sih, cuma saya yang agak baperan. Gara-gara itu lagi. Nah itu tadi ngomong baperan. Kamu kan sekarang menjadi pemuda, kemudian pemuda itu berperan, bukan baperan. Iya, berperan. Ya, Pak, baperan. Ya. Nah saat ini seperti di motonya fisik ini, berprestasi, berkarya, belajar, dan berkontribusi. Nah kalau bisa kamu melakukan belajar sudah sedang ya, karya itu tadi bikin konten, berkarya, ini saya berkarya nih ya. Terus prestasi, ya prestasi kamu sekarang sudah bisa. Nanti kontribusi dengan cara apa? Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Desa menyediakan namanya MDKM, ada MDKM magang desa, banyak lah, magang, lamian, ya kan, kampus mengajar. Nah itu kamu berkontribusi bangsa dan negara itu harus sering-sering cari info, follow IG-nya Kemendikbudristek, MBA, kampus merdeka dan sebagainya. Nah gitu lah. Iya, kontribusinya. Salah satu hal terkecil kontribusi adalah saat kamu pulang kampung, kamu jangan segan-segan kalau yang menawarkan tolong dari MC ini ya kayak gitu. Nah, berikutnya sesi ketiga, hal konyol apa yang pernah kamu alami? Hal konyol yang pernah saya alami itu dulu saya waktu kecil pernah sepedaan itu masuk got di depan rumah, dan saya waktu masuk got itu saya diem aja, ada orang lewat itu Pak. Saya nggak minta tolong, saya nggak nangis, apa ya, kenapa? Saya malu gitu. Saya nunggu sampai nggak ada orang yang lihat baru saya berdiri. Jadi saya masuk got itu saya relain badan saya tuh masuk got itu, nggak mau bangun ya karena saya malu ya. Itu nggak ada yang tahu, saya bangun sendiri, bawa sepeda saya sendiri yang kecil dulu. Masih ingat tadi ya? Iya. Itu usia berapa? Masih kecil banget Pak, kayaknya TK itu belajar masih belajar sepeda. Iya. Terus kayak remnya tuh belum atau gimana gitu, tiba-tiba saya nyesek gitu di selokan. Nangis. Habis itu nangis sampai rumah? Di depan rumah. Rumah. Iya. Kamu anak keberapa? Anak kedua. Yang pertama? Kakak, Mbak. Kuliah? Enggak, punya anak. Ya kuliah nggak Bu? Iya, kuliah. Sekarang kerja? Iya, kerja. Sesuai bidangnya? Sesuai sama Pak, sama saya. Guru? Iya, gue dulu di sini juga. Di sini juga? Oh gitu, udah PNS? Alhamdulillah udah pertama kali tes Pak. Nggak tahu ini emang mbak saya ini pinter lah atau gimana gitu. Itu posisinya waktu hamil anak pertama. Suaminya? Suaminya ada juga, PNS juga? Belum. Iya. Sekarang tinggal di mana? Tinggal di rumah saya. Belum punya rumah sendiri? Udah, cuma kan ngajarnya di Lamongan Pak. Udah punya rumah di Lamongan sebenarnya. Tapi saya tuh nggak tega, kan punya lucu dua. Kayak nggak tega kalau dihitung dari sistem. Akhirnya mbak sama emas yang ngerelain PP dan Lamongan. Rumahnya buat apa? Kosong sekarang. Kosong? Iya. Udah panggil sembuh langsung. Mau ditinggalin kalau anaknya udah besar. Kalau dikontrakin aja, kontrakan. Enggak. Han, kasih quotes Han buat rekan-rekan mahasiswa UVM dan seluruh Indonesia.
Atau ini aja, quote afirmasi karena hari ini hari itu. Bahwa afirmasi hari ini. Iya. Ibu adalah orang yang paling hebat di dalam hidup kita, dan berkat beliaulah kita bisa menjelajah dunia dan bertemu orang lain. Gitu. Anu itu berarti. Ya. Lantas closing statement hari ini, siapa pemilik bibir manis menurut Hanifah? Menurut saya, pemilik bibir manis itu adalah orang-orang yang berbicaranya baik, orang-orang yang berbicaranya sesuai sama apa yang dilakukannya. Gitu. Ya. Tindakan dan tutur kata selaras, Ya, seimbang. Hanifah, terima kasih sudah hadir di podcast Bibir Manis ini. Insya Allah kita ketemu di lain kesempatan. Hari ini Hanifah selempangnya duta PGSD. Insya Allah tahun depan sudah berganti menjadi duta FIP atau bahkan duta kampus. Kalau Mas Maulid itu duta Gemilang, singkatnya Dukem. Terima kasih ya. Oke, terima kasih teman-teman podcast Bibir Manis. Jangan lupa saksikan terus podcast Bibir Manis saya di YouTube channel Dede Rosadi Serta. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya YouTube channel saya. See you. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.